di luar samping kiri saya dan yang samping kanan saya. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ketempuhnya hidup ini ada saja tanda-tanda yang memberi sebuah pesan. Artinya tanda itu adalah sebuah pesan atau sebuah kode untuk kita melakukan sesuatu. Jika kita mengabaikan tanda tersebut tanpa melakukan apa-apa, maka kita akan rugi. Contoh kecil, kalau kita lihat langit mendung, walaupun ada lagu yang bilang tidak selamanya mendung itu hujan, tetapi itu tanda bagi kita. Kalau langit mendung, maka sedia payung, sedia mantel, supaya hujan turun kita tidak basah. Karena itu ketika pertanda itu muncul, kita harus berpikir bagaimana kita meresponinya. Saudara-saudara, ketika ada satu peristiwa kejadian, terjadi kebakaran yang besar di suatu pabrik yang besar. Ada banyak pekerja pabrik yang terjebak dalam ruangan yang telah penuh dengan asap hitam tebal. Tim pemadam kebakaran dan tim penyelamat bekerja sama untuk mengevakuasi para korban yang terperangkap dalam asap hitam tebal yang tidak mungkin lagi mereka bisa melihat jalan keluar. Tetapi saudara, dalam peristiwa tersebut ada yang selamat oleh karena mereka mendengar tuntunan suara untuk mereka bisa berjalan menuju pintu evakuasi. Dengan berjalan mengikuti arah suara tim penyelamat, mereka keluar dari gedung dengan selamat. Dan saudara, suara itu adalah tanda untuk menuntun mereka keluar. Ada yang sudah terjebak, ada yang sudah tersesat, cari-cari pintu keluar. Tetapi ketika mendengar suara tim penyelamat, mereka mengikuti suara itu dan mereka bisa keluar sehingga selamat. Itu pun juga tanda. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan hari ini melalui Nabi Yesaya ini dilatar belakangi dengan situasi saat itu. Kalau kita membaca di sini, Yesaya dan Raja Ahaz di pasal 7 ayat 1 dan seterusnya. Raja Ahaz ini dia memerintah pada saat kerajaan Israel ini sudah terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Selatan, yaitu disebut dengan Yehuda atau ibu kotanya Yerusalem, dan juga kerajaan Israel Utara atau disebut dengan kerajaan Israel yang ibu kotanya Samaria. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mereka ini sudah terpecah, kerajaan Israel ini sudah terpecah, dan mereka masih ada bibit-bibit kebencian, sehingga dua kerajaan ini selalu saja bermusuhan, selalu berpikir bagaimana caranya untuk kotong bisa menguasai ini satu kerajaan. Artinya utara bisa ambil yang selatan atau selatan bisa ambil utara untuk bisa menguasai atau menduduki. Mereka sering bermusuhan. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, kerajaan Israel atau kerajaan Israel Utara selalu saja mengintimidasi Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Mereka selalu mengancam, mengatakan bahwa musuh sonde kuat, siap-siap sudah kau akan memerangi besok. Dan kerajaan Israel atau kerajaan Israel Utara ini sudah bersekutu, sudah bekerja sama dengan kerajaan Aram, yang kalau saat ini itu Syria. Mereka sudah melakukan kerjasama, lalu melakukan intimidasi, melakukan teror kepada Yehuda, dan mereka mengatakan bahwa kami akan segera menyerang Yerusalem, kami akan merebut Yerusalem. Namun saudara,
Tuhan Allah benci kepada Israel Utara atau Israel. Karena apa? Karena mereka sudah membentuk atau sudah bersekutu kerjasama dengan kerajaan Aram. Oleh sebab itu Tuhan Allah berinisiatif untuk menopang kerajaan Israel Selatan atau Yerusalem, yaitu dia punya pimpinannya adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz dengan rakyat Yehuda begitu ketakutan karena ini dua kerajaan sudah bersatu untuk mau memerangi selatan atau Yerusalem, mau merebut selatan dan Yerusalem. Mereka ketakutan. Tetapi saudara, kalau kita baca dalam ayat-ayat pertama itu, bahkan di ayat yang keempat, Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Yesaya, Yesaya, lu kasih tahu di Raja Ahaz dan juga Yehuda, sampaikan kepada mereka, jangan pernah kecut hati. Engkau harus teguh hati, tinggalkanlah kecut hatimu. Engkau harus menjadi tenang, janganlah takut, janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Artinya saudara-saudara, Tuhan Allah kasih tahu kepada Yesaya dan kasih tahu bahwa ini dua puntung kayu ini sesungguhnya mereka akan habis, hilang lenyap. Jadi saudara perlu takut kepada mereka. Itulah terbelakangnya Bapak Mama. Tetapi kalau lihat dalam bacaan selanjutnya, kalau pembacaan hari ini ayat 10, di situ dikatakan Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda. Kenapa Tuhan utus Nabi Yesaya untuk kasih tahu kepada Ahaz, lu minta satu pertanda? Karena apa? Karena Ahaz sonde percaya. Ahaz dan Yehuda sangat ketakutan. Mereka gemetar terhadap Israel Utara dan Aram. Walaupun Tuhan Allah sudah memberikan satu jaminan, satu keteguhan, jangan takut karena dong hanyalah puntung kayu api saja yang sebentar sudah hilang lenyap. Bapak Mama, saudara yang terkasih, kalau misalkan kau diberikan kesempatan untuk diminta, lu mau apa? Lu mau tanda apa? Sebagai bukti bahwa Tuhan Allah menyertai. Kalau kau diminta seperti itu, kira-kira kau mau bersonde? Ini berasal dari Tuhan, Sang Sumber Hidup. Mau atau tidak? Mau kok? Pasti kita mau. Namun yang terjadi di sini, Raja Ahaz menjawab kepada Yesaya, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Baik ke tidak? Baik ke sonde ini. Baik ya? Kelihatan sopan sekali, kelihatan rendah hati sekali, bahwa Ahaz begitu betapa menghargai Tuhan, betapa dia melihat bahwa Tuhan Allah itu sangat besar, agung, di tempat yang suci, di tempat yang kudus, sehingga dia tidak layak untuk meminta suatu tanda. Tetapi saudara, ini Tuhan Allah yang suruh, lu meminta apa? Seperti ketika Tuhan Allah bilang di Salomo, apa yang lu mau minta? Beta akan kasih. Salomo bilang, beta bukan minta harta benda, kekayaan, tapi beta minta hikmat. Tuhan Allah kasih. Tetapi ketika di Raja Ahaz ini, dia mengatakan bahwa aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kau jangan percaya dengan Ahaz ketika dia omong seolah-olah rendah hati, seolah-olah menghormati Tuhan. Tetapi itu mengandung kemunafikan. Kenapa? Karena sesungguhnya Ahaz ini sudah menjalin kerjasama dengan kerajaan Asyur. Karena dia lihat pada waktu itu kerajaan Asyur adalah kerajaan adidaya, adikuasa.
kerajaan yang paling kuat. Sehingga dia mengatakan, ketika dua kerajaan ini, Aram dan Israel Utara, datang untuk menyerang, biar beta minta topangan dari Asyur saja. Padahal Yesaya sudah mati-matian, lu minta tanda saja. Tanda bahwa Tuhan Allah menyertai, Tuhan Allah akan melindungi, Tuhan Allah akan membela kamu. Raja Asyur dengan penuh kemunafikan, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan Allah. Karena dia merasa bahwa besok kuat nih, sudah kuat dengan kerajaan Asyur. Soalnya perlu lagi Tuhan campur tangan. Karena dengan kerajaan Asyur ini sudah modal. Pasti kau menang. Bapak Mama, saudara yang terkasih, ini ibarat seperti ada orang yang sakit dia pergi dokter. Dia bilang, dokter, bebun jantung ini berdegup kencang, bebun bibir nih kering pecah-pecah. Menurut dokter kita sakit apa? Dokter bilang itu sakit kunama, lain di hati, lain di bibir. Sama juga dengan Raja Ahaz, lain di hati, lain di bibir. Apa yang sudah dia rancang dalam hati, dalam dia pikiran, berbeda dengan dia punya perkataan. Penuh dengan kemunafikan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat 13, Nabi Yesaya menyapa Ahaz sebagai keluarga Daud. Dalam hal ini, Ahaz bukan hanya sebagai pribadi yang berdiri sendiri, tetapi Ahaz ini mewakili seluruh keturunan Daud. Yesaya menegur Ahaz dan seluruh keluarga kerajaan karena mereka menghina nubuat dan sama sekali tidak menghargai wahyu dari Tuhan. Yesaya bilang, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Yesaya memberikan sebuah teguran yang keras. Lu sudah memusingkan banyak orang. Kerajaan yang sudah percaya kepada Tuhan, lu sudah ambil untuk bersekutu bersama-sama, kerjasama, menjalin kerjasama. Tuhan Allah sudah bilang, minta tanda saboi. Lu minta apa saja, beta kasih. Artinya saudara, ini permintaan dari Sang Maha Kuasa, pemilik hidup, permintaan tertinggi. Bahkan Yesaya bilang, lu minta yang di dalam dunia orang mati sekalipun, ataupun yang paling tertinggi, Tuhan akan menyatakan itu. Makanya Yesaya bilang, lu sudah membuat pusing, melelahkan orang lain, bahkan juga melelahkan beta pun Tuhan. Beta pun Tuhan sudah punya perhatian, sudah sibuk sekali dengan lu, tetapi lu penuh dengan kemunafikan. Saudara-saudara yang terkasih, tentang nasib Ahaz dan kerajaan Yehuda, Yesaya menubuatkan bahwa mereka akan hidup sengsara. Berbagai bencana akan datang menimpa mereka silih berganti. Asyur dan Mesir akan menguasai Yehuda, dan hal itu terjadi akibat mereka tidak percaya kepada pertolongan Tuhan. Saudara, ini yang saya mau bilang, berhati-hati. Ketika ada suatu tanda, sebenarnya itu pesan bagi kita. Itu bisa pesan yang datang dari Tuhan untuk kita lakukan. Kalau kita soleh lakukan, pasti kita akan menuai malapetaka. Raja Ahaz telah meminta bantuan dan perlindungan kerajaan Asyur. Dia menyatakan kesetiaannya kepada Raja Asyur sepanjang hidupnya. Dan saudara, salah satu konsekuensinya, dia dipaksa untuk membawa praktek agama Asyur ke dalam bait Allah di Yerusalem. Bahkan yang sangat-sangat menyakitkan dan yang membuat Allah marah, Raja Ahaz menyogok Asyur dengan mengambil emas,
perak dalam rumah bait Allah untuk dijadikan upeti masuk ke kerajaan Asyur. Barang-barang harta milik Allah dikeluarkan dari bait Allah dan dijadikan sebagai upeti. Saudara, ini yang Ahaz dan Yehuda mau menuai bencana. Papa mama, bersaudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Raja Ahaz tidak mau memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, maka firman Tuhan diperdengarkan bahwa akan ada seorang yang tampil, yang akan dihadirkan untuk membawa orang Yahudi kepada keselamatan. Tuhan akan memberikan sendiri tandanya, yaitu akan datang seorang pemimpin yang baru, seorang yang mau mendengar firman Tuhan, seorang yang mau taat kepada Tuhan. Dan saudara, pemimpin yang baru ini akan dilahirkan oleh seorang perempuan muda. Namanya adalah Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta kita. Dikatakan anak ini akan makan dadi dan madu sampai bisa menolak yang jahat dan memilih yang baik. Dadi dan madu adalah makanan yang lezat yang dinikmati oleh nenek moyang mereka pada zaman pengembaraan. Dia akan dibesarkan sesuai dengan tradisi Yahudi kuno sampai dia dewasa. Saudara, apa artinya? Ketika tulis di sini bilang dia akan makan daging madu sampai dia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ini pun juga mengandung arti, mengandung pesan bahwa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini menunjuk kepada keadaan Israel yang akan mengalami penindasan yang begitu hebat sampai anak laki-laki yang dinamai Immanuel bertumbuh menjadi dewasa. Saudara, perhitungan politis dari Raja Ahaz akan terbukti salah sama sekali. Bahwa Asyur bukanlah penolong. Asyur bukan siapa-siapa. Tetapi Asyur menjadi musuh yang lebih bengis lagi. Kalau Ahaz bilang bahwa dia sebagai penolong, dia bisa membantu, ternyata dia punya perhitungan salah. Justru nanti Asyur inilah yang menjadi musuh yang paling bengis dalam dompet hidup. Dan itu lama sekali Bapak Mama. Saudara-saudara yang terkasih, walaupun demikian, tanda Immanuel memberi suatu harapan baru dalam pandangan sejarah keselamatan yang lebih mantap dibandingkan dengan pertimbangan Ahaz. Dengan melihat hal ini, maka makna dari tanda Immanuel adalah untuk meneguhkan, untuk menggenapi janji-janji peringatan Tuhan, untuk menghakimi Raja Ahaz, untuk tanda pemberian hidup baru dan penghiburan, serta untuk menampilkan sebuah perbedaan dari kepemimpinan Raja Ahaz dengan Raja Damai yang dinantikan. Saudara, dia itu nubuat tuh terlaksana, nubuat itu terwujud 700 tahun kemudian. Lama pesonde, lama ya. Itu berarti saudara-saudara 700 tahun itu orang Yehuda ada dalam kesengsaraan. Karena apa? Karena dalam perbuatan sendiri. Dan hari ini saudara, saya juga berefleksi bahwa apa yang diputuskan oleh seorang pemimpin, konsekuensinya bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Rakyat Yehuda dengan Raja Ahaz, mereka menderita berkepanjangan. Bahkan sampai Raja Ahaz mati, keturunan demi keturunan yang datang yang baru pun masih mengalami penindasan, masih mengalami kesengsaraan. Nanti 700 tahun kemudian barulah nubuat itu terwujud dengan kelahiran Yesus Kristus dari rahim anak darah Maria. Dialah Sang Immanuel,
Tuhan yang hadir di tengah-tengah manusia. Tuhan yang membebaskan manusia dari rasa ketakutan akan kematian akibat dosa. Papa Mama kekasih-kekasih Tuhan, setiap kita pernah mengalami ketakutan. Entah itu karena persoalan keluarga, entah itu karena sakit penyakit, karena bisnis atau usaha, karena karir atau studi, karena pasangan hidup dan lain sebagainya. Saudara, ketika kita mengalami ketakutan, ada dua alternatif pilihan. Yang pertama, kita mencoba untuk mengatasi sendiri. Dan itu ada pada Kotong. Kotong bilang, biar kau beta atasi sendiri dong. Kalau suka mana-mana bang, Kotong minta bala bantuan. Tapi bala bantuan ini juga dari Kotong sesama. Nanti yang terakhir benar-benar buntu, baru Kotong bilang, kalau bisa Tuhan terlibat sungguh. Karena Kotong ada dalam jalan buntu. Itu alternatif pertama. Kita mencoba untuk mengatasi sendiri. Yang kedua, kita akan berharap pada Tuhan dalam doa dengan meminta bimbingan Tuhan tentang apa yang harus kita lakukan. Raja Ahaz telah memutuskan bahwa dia memilih alternatif yang pertama, yaitu mengandalkan pikirannya sendiri, dan itu berakibat kekacauan dalam kehidupannya dan kehidupan bangsanya. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa hanya Tuhan yang bisa memberitahukan tentang masa depan kita. Sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu tentang masa depan Yehuda, bahwa mereka akan dibela, mereka akan dilindungi. Saudara, kita harus ingat bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk mengatasi setiap ketakutan kita. Hanya Tuhan yang dapat memberitahu tentang masa depan kita. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup mengatasi segala penderitaan demi penderitaan. Janganlah kita menjadi seperti Ahaz yang bersandar pada kekuatan perhitungan manusia dan bukannya bersandar kepada Sang Pencipta. Puji syukur kepada Tuhan. Sekarang kita telah memperoleh Immanuel, Allah beserta kita, yakni Tuhan Yesus Kristus. Tanda yang membawa kita pada pengharapan dan keselamatan yang telah digenapi. Lahirnya Tuhan Yesus Kristus adalah bukti dan tanda bahwa Allah ada bersama-sama kita di segala suasana, baik dalam suka maupun duka, baik dalam suka maupun gembira, baik dalam takut maupun tentram sentosa. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata sebelum dia naik ke sorga, dia bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, di saat-saat ketakutan melanda, ingatlah akan firman Tuhan. Dan ingat, dia selalu ada di pihak kita. Dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, akan memberi pengharapan kekal, memberikan hidup kekal bagi kita. Saudara, kalau kita menerima pertanda atau menerima tanda ini sebagaimana dalam firman, Tuhan bilang, aku akan memberikan tanda. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan, dan anak itu dinamakan Immanuel. Kalau kita menerima tanda ini, kita mengaminkan tanda ini, maka itu akan menjadi bagian berkat bagi kita. Sebaliknya saudara, kalau kita menolaknya, maka akan jadi bencana dan kebinasaan. Karena itu saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita beroleh kasih karunia untuk menerima tanda, dan bukan hanya terima tanda saja, tetapi juga diberi untuk kita bisa menikmatinya. Saudara-saudara yang terkasih, tidak akan ada hal yang menyedihkan Allah di sorga saat kita mengaku sebagai umatnya, namun kehidupan kita menunjukkan bahwa kita tidak mempercayai Dia. Jangan pikir bahwa dengan kita punya ucapan ini membuat hati Allah senang.
Betul Allah senang. Tetapi sekali lagi Tuhan Allah son bisa pegang hanya untuk perkataan. Karena seperti tadi, lain di hati, lain di bibir. Itu dia penyakit. Sehingga saudara, Tuhan Allah juga mau untuk menunjukkan untuk sikap hidup. Apa yang menjadi perkataan kita itu harus terlaksana dalam praktek hidup. Sesulit apapun, seberat apapun keadaan kita, mari saudara jangan mudah terpengaruh untuk meminta pertolongan pada kuasa-kuasa lain selain kuasa cinta kasih Sang Immanuel. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa Dia selalu beserta kita di saat bahaya, dalam masa-masa sulit, ketika kita sedang kesepian, ketika kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, ketika kita ada dalam kebutuhan di dalam hidup ini. Immanuel adalah jaminan untuk kita tetap tenang dalam menjalani hidup ini, sekalipun hidup ini penuh pergumulan, penuh tantangan, penuh mara bahaya. Tetaplah tenang dan percaya, sebab Allah beserta kita. Kau jangan hanya omong, saya aminkan bahwa Allah beserta kita. Tetapi ketika kau punya persoalan, kau pakai kau pun cara, kau pakai kau pun jalan keluar, kau pakai manusia pun kekuatan, kau pakai tawaran-tawaran dunia. Allah kau abaikan. Nanti kalau sebenar-benar kau susun bisa apa-apa lagi, baru kau minta Tuhan campur tangan di dalamnya. Tetapi ketika Tuhan mau campur tangan, itu waktunya untuk kau mati sudah. Itu sudah pun saat Tuhan yang ada kesempatan. Dari dulu kalau memang kita sudah bilang bahwa ini waktunya untuk Anda harus pulang. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki hidup. Immanuel, Allah beserta kita. Ini menjadi inspirasi, motivasi, dan kekuatan bagi kita bahwa di tengah kondisi dan tantangan apapun, Allah dalam Yesus Kristus tidak akan meninggalkan umatnya. Dia beserta dengan kita sampai kapanpun. Dia tetap Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita yang ada di sini, dekat dengan kita setiap hari. Kalau kau bilang kau percaya kepada Tuhan, dan sebentar 26 orang anak ini juga akan mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka percaya itu harus ada di tindakan selanjutnya. Bukan hanya habis di perkataan, bukan hanya habis di pengakuan ikrar, bukan hanya habis dalam pengakuan ketika kau pakai jubah CD seolah-olah kau seperti malaikat. Dia bukan hanya habis di sini saja. Tetapi kalau kau bilang percaya, maka saudara, persilakan Tuhan ambil alih hidup kita. Persilakan Tuhan untuk terlibat dalam perjalanan hidup saudara. Jangan pernah ambil keputusan sendiri. Minta dan berdoa kepada Tuhan. Apalagi tentang jodoh. Saya selalu ngomong ini, anak-anak muda, jangan nanti bosan di usia yang usia mau menikah, baru waktu mulai kelabakan, dia pun jodohnya mana. Tetapi dalam masa muda ini, berdoalah. Son berdosa ketika kau berdoa tentang jodoh, tidak berdosa. Walaupun kau masih muda, belum punya pekerjaan, belum punya hasil apa-apa, tetapi berdoalah, minta jodoh. Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Tetapi ingat, Tuhan bukan hanya menilai kau punya perkataan, tetapi Dia menilai hati. Jangan kau datang di Tuhan, Tuhan kasih beta jodoh yang terbaik, padahal hari ini kau berpacaran dengan agama lain. Itu lain di bibir, lain di hati. Tuhan menilai hati, bukan menilai perkataan kita. Berhati-hati dengan ambil keputusan. Jangan hanya mau kesenangan untuk diri sendiri. Masa muda kau bilang aman sah. Kau hanya isi waktu saja. Isi waktu, maka kalau sudah terlanjur juga pada mama bilang
Nego itu sama sah. Agama manapun sama sah. Sama-sama beribadah. Sama. Itu Anda telah menjual Yesus Kristus. Percuma dengan pengakuan hari ini. Kau sudah tahu apa yang terjadi ke depan 10 tahun kemudian, berapa tahun kemudian kau punya hidup masa depan. Untuk itu berdoalah dari sekarang, berjaga-jagalah, minta Tuhan kekuatan, minta Roh Kudus untuk menjaga kita supaya kita tidak terlena dan jatuh dalam berbagai-bagai kenikmatan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ahas yang masih belum percaya. Karena apa? Karena imannya berdasarkan kekuatannya sendiri. Pengakuannya sekali lagi lain di bibir, lain di hati. Kealpaan kita tentang Tuhan tidak membuat Tuhan lelah, membuat kita percaya. Saudara, kau bisa alpa. Kau hari ini bisa, kau punya rasa percaya, ini bisa kendor. Tetapi Tuhan tidak pernah lelah untuk membuat kau selalu percaya. Dia memotivasi kau. Oleh sebab itu, hargai apa yang sudah Tuhan buat. Hargai Tuhan pengorbanan. Saudara-saudara yang terkasih, ini yang terakhir. Cara kerja Immanuel, yaitu dia terus bekerja. Ada tanda-tanda kehadirannya. Dan tanda-tanda kehadiran itu ada di sepanjang masa hidup ini. Di masa hidup yang tidak baik, dalam musim-musim yang kurang baik. Tetapi saudara, kita pun juga perlu mempersilakan untuk Allah bertindak dan ambil alih. Ada kerjasama antara kita dengan Allah. Kau harus ada kesediaan untuk percaya dan mempercayakan diri. Artinya saudara, kau sudah ragu tentang kau punya pengakuan hari ini. Melakukan apa yang kita ucapkan, jangan hanya sekedar ucapan, tetapi apa yang diucapkan, lakukanlah itu, sehingga kasih karunia Allah tidak sia-sia dalam hidup kita. Sekali lagi, 26 calon sidi baru akan mengucapkan ikrar untuk jadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Kesediaan untuk percaya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena saudara dipilih, saudara dipanggil, saudara ditetapkan sebagai imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Bukan karena kau iman, bukan karena kau hebat, bukan karena kau rohani yang terlalu suci sekali, tetapi saudara dipilih, dipanggil, ditetapkan sebagai umat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Maka lakukanlah apa yang menjadi ikrar dan komitmenmu. Jangan hari ini lain, besok sunai. Tuhan menangis kalau kau buat demikian. Jangan hari ini kau menangis, besok ketika kau tinggalkan Tuhan, kau hahaha, kau bersukaria karena kau merasa kau bahagia. Padahal kau tahu bahwa warga surgawi sedang menangis. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini kau menangis, warga surga bersukacita. Tetapi kalau kau bersukacita di luar Tuhan, warga surgawi menangis. Biarlah kita memaknai minggu Advent keempat, minggu penantian yang terakhir, dalam perenungan yang dalam, yang sangat dalam, bahwa karya penyelamatan penyataan Tuhan tidak pernah habis. Dan itu tergambar bahwa kita masih bisa masuk altar Tuhan untuk semeja dalam persekutuan dengan sesama saudara dan dengan Tuhan Yesus sebentar dalam perjamuan kudus. Dan saudara, ini sebagai penegasan, kalau ketong sebentar berdiri untuk ada dalam persiapan perjamuan kudus, itu sebagai penegasan pengakuan pribadi bahwa Tuhan Yesus telah berkorban bagi saya. Ketika saudara semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus sebentar sore, itu juga sebuah penegasan pengakuan bahwa Yesus telah berkorban bagi saya.
Saudara melalui bacaan hari ini juga memberi pesan bahwa Natal tahun ini harus mengingatkan kita untuk tetap menyalakan lilin perdamaian. 4 lilin yang ada menyala di situ, itu ada dengan lambang masing-masing. Dan lilin yang keempat ini adalah lilin perdamaian. Sambil kita membangun berbagai kebaikan bagi siapapun. Artinya bahwa tidak hanya lilin ini yang menyala, tetapi lilin perdamaian dalam hati kita harus menyala. Harus tetap menyala supaya kebaikan itu dapat tersentuh kepada siapapun. Dan bagi dunia yang rapuh ini, kenapa dunia menjadi rapuh? Karena banyak orang yang saling bermusuhan, banyak orang yang saling membenci. Kita hanya menyalakan lilin hanya sebagai simbol, tetapi hati kita tidak ikut menyala. Kotong padamkan itu roh perdamaian, roh kasih yang Tuhan Yesus kasih kepada kita. Saudara, ini kotong semua mengakhiri tahun 2022. Mari roh perdamaian ada pada kita masing-masing. Tak usah tunggu siapa yang datang. Tak usah tunggu tentang dia yang tua jadi yang datang, atau dia yang mati jadi yang datang. Dia tuh beta yang dukung dia, beta yang selama ini capek dan dia, beta yang rugi dan dia jadi yang datang. Dalam Tuhan tidak memperhitungkan itu. Tuhan memperhitungkan bagaimana keikhlasan kita untuk mau berdamai satu dengan yang lain. Mau menyambut bulan damai, menyambut Natal. Kau jangan hanya bilang, iya kami siap, kami ada dalam penantian, kami berjaga-jaga. Apa yang kau lakukan dalam berjaga-jaga? Saudara yang terkasih, bila hal-hal yang baik itu tidak kita lakukan, maka kita akan menghancurkan kemanusiaan kita sendiri. Dan kemanusiaan sesama kita juga akan hancur. Salam Advent, salam perdamaian.